Ada hal mendasar yang saya harus ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Coba ya, dan selalu upayakan serta bekerja keras untuk itu. Memperbanyak amal soleh. Isi semua kantong-kantong kesempatan untuk beramal soleh dan jangan sia-siakan. Jangan hanya tahu menonton teman atau orang di sekitar kita panen pahala. Sementara kita tinggal diam dan hanya tahu memuji orang lain. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada dua orang, si A sama si B, lagi jalan naik mobil. Si A pemilik mobil, si B orang yang numpang. Pas lampu merah, berhenti, ada seorang fakir ketuk jendela mobil. Si A pemilik mobil menurunkan kacanya lalu mengeluarkan uang 10.000 atau 50.000 rupiah. Kira-kira, kalau antum berada di posisi si B, apa yang antum lakukan? Hah? Kok diam semuanya? Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan? Umumnya nggak masalah, jangan takut salah. Saya nggak siapin cambuk. Hah? Banyak orang melongo. Banyak orang mengatakan, ya sudah, kamu sudah kasih, ya sudah. Betul gitu? Baik. Tahu nggak kita teman-teman sekalian, pada saat kita di posisi B, hanya tahu memuji teman kita yang membantu, atau merasa cukup karena teman kita sudah bantu, kita sedang tonton dia untuk masuk surga. Sementara kita nggak masuk surga. Bagaimana bisa coba? Orang meramaikan buku amalnya dengan amal soleh, kita cuma tonton saja. Banyak orang bangga dengan amalnya orang lain. Ibu saya itu setiap habis sholat subuh baca Quran. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Hah? Banyak orang begitu. Ayah saya itu dulu semua keluarga dibantu. Benar, ayahmu sudah aman. Kamu? Kita bangga dengan amalnya orang lain. Teman-teman saya semuanya hafal Quran. Kamu? Tidak pernah bertanya tentang dirinya sendiri. Kita kebanyakan teman-teman tonton saja. Bangga dengan amalnya orang lain. Apa pepatah bahasa Arab mengatakan? Laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayah saya begini dan begitu. Ayahku itu kiai loh, punya pesantren, muridnya sekian banyak. Iya, kamu. Dia sudah aman. Allah titipkan di pundak setiap orang di antara kita malaikat yang tidak pernah luput apapun. Semua dicatat. Kita selalu gitu, tonton, melihat, bangga dengan amal orang lain. Lalu pepatah ini mengatakan walakinnal fata may yaqulu ha ana dza. Tapi anak muda yang cerdas yang berkata pada dirinya dan Tuhannya Allah, ini loh saya. Apa yang kita kerjakan? Ada kaidah penting dalam masalah amal saleh, teman-teman. Karena kita bicara masalah mahsyar, akan dibangkitkan, akan ada timbangan amal dan seterusnya. Maka coba fahamin. Ada sebuah kaidah sederhana para ulama simpulkan, bunyinya begini. Setiap muslim, masuk berarti muslimah. Setiap muslim wajib mendahulukan dirinya dalam amal saleh dari siapapun. Saya pernah dicondet di dekat rumah saya. Pas masuk masjid iqamah. Saya lihat di saf pertama ada 3 tempat kosong. Kemudian saya mempercepat sedikit langkah saya. Bukan buru-buru. Tapi tadinya saya jalan santai, sekarang saya sedikit percepat supaya dapat saf pertama. Ada tetangga saya, seorang bapak ya, melihat saya agak cepat sedikit, dia mengatakan silakan Pak. Saya disuruh masuk di saf pertama, saya pun masuk. Lalu si bapak itu sholat di saf kedua. Kira-kira perilaku dia ngalah buat saya benar gak nih? 2 persen. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Hah? Salah. Mestinya yang dia lakukan apa? Dia masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada lowong, kasih temannya. Itu benar. Dia buat dulu, baru aja orang lain. Harusnya begitu. Ada banyak sekali orang berperilaku seperti ini. Menunda-nunda amalnya, atau bahkan berbangga dengan amal orang lain, teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat dia. Saya kasih contoh yang lain. Kalau antum sudah umroh tahun lalu, tahun ini terkumpul duit, cukup untuk umroh lagi. Ada saudara kandung kita, adik atau kakak kita belum pernah umroh. Mana lebih afdal? Saya umroh lagi atau saya umrohin saudara saya?
Dua kubu lagi. Ini penyakitnya umat Islam, selalu kaulain, dua pendapat semua. Kira-kira mana? Saya mau tanya guru saya. Oke. Dahulukan orang lain. Disepakati itu ya? Salah. Harus dia umroh dulu. Kenapa? Pertanyaan pertama, apakah umroh tahun lalu sudah ada jaminan diterima? Yang kedua, yang sedang punya duit dia atau saudaranya? Berarti yang punya kena kewajiban ibadah siapa? Bagaimana bisa dia berikan umroh saudaranya, dia nggak umroh? Dia tonton orang itu ibadah, dia sendiri nggak? Yang benar, dia umroh lagi, ada lebih rezeki, ikutkan saudaranya. Nah itu betul. Harusnya begitu. Ini sebenarnya peluang-peluang ibadah yang banyak orang sia-siakan. Dia tidak ikutkan dirinya di ibadah-ibadah itu, padahal sebenarnya dia lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa setiap kali mau makan baca doa, setiap mau tidur baca doa, setiap mau keluar rumah baca doa. Hampir semua aktivitas keseharian kita diulangin selalu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah pada saat keluar. Bismillah pada saat makan. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut pada saat mau tidur, dan seterusnya. Doa-doa semua. Kenapa kita nggak baca sekali aja seumur hidup? Ada yang punya jawaban? Hah? Semua sebanyak ini nggak ada punya jawaban? Masya Allah. Karena buku amal kita setiap hari ada lembarannya. Amal antum yang kemarin udah dicatat kemarin itu. Hari ini, besok, dan seterusnya. Makanya terulang terus. Allah hubungkan itu dengan kegiatan kita sehari-hari karena memang kita butuh dengan tambahan amal. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah cukupkan diri dengan oh saya sudah pernah lakukan, oh saya sudah pernah begini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, janganlah kalian berkata dulu saya pernah sholat malam. Dulu itu. Dulu waktu saya umur 20 tahun, wah luar biasa, setahun penuh saya sholat tahajud. Aman itu, udah dicatat kok. Sekarang, besok selama kita masih hidup, setiap hari ada buku lembaran amal nih. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan dalam pembukaan ini teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya dan anda sekalian untuk fokus mengisi kantong-kantong amal di depan mata kita. Banyak. Jangan cuma tahu ngomong. Imam Malik rahimahullah ditanya, saya pernah jelaskan ini, ditanya oleh muridnya tentang fadilah membebaskan budak. Beliau tidak jawab 2 bulan. Diam nggak jawab. Setelah 2 bulan baru beliau bilang, siapa yang tanya 2 bulan lalu tuh? Imam Malik tahu, 2 bulan lalu tentang masalah fadilah membebasin budak. Kata muridnya satu orang di belakang saya, Imam, baik. Dijawab sama beliau, fadilahnya begini, fadilahnya begini, fadilahnya begini. Di antara hadis yang beliau sebutkan adalah siapa yang menolong orang yang terlilit utang, mujahid, dan juga orang yang ingin membebaskan diri dari budak, keterbudakan, namanya mukatib, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat dan tidak ada naungan kecuali naungannya. Setelah selesai, kata muridnya, wahai Imam, kenapa 2 bulan anda baru jawab? Kata Imam Malik, selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu, kemudian saya beli budak, saya bebasin, baru saya suruh kamu kerjain dulu. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la tafa'alun. Berat di sisi Allah kamu cuma mengucapin tidak mencontohkannya. Harus diamalkan. Jadi kalau nanti semobil sama teman ada fakir miskin lewat, rebut sebanyak mungkin pahala. Udah tahu ini akan ketuk pintu kaca, tuh orang miskin tuh kita bantu yuk. Sudah ada pahala amr ma'rufnya. Dia buka jendela kasih sedekah, kita juga kasih sedekah. Udah duluan ini titip ya, kasih. Mungkin dia kasih, kita dapat lagi pahala sedekah kita dan pahala sedekah dia. Daripada ya sudah kamu sudah kasih sudahlah. Terus menerus tonton orang berbuat baik, nggak ada gunanya. Kadang-kadang ada ikhwah gitu pergi pengajian, seringkali diingatkan sama temannya hari Selasa ada taklim tuh di Al-Fatah. Dia bergantung sama temannya, tunggu diingatkan. Kalau temannya lupa ingatkan, kenapa ente nggak ingatin? Gitu. Jadi dia menggantungkan temannya supaya panen pahala. Kenapa bukan dibalik antum yang undang dia? Bergantung, sudah gitu dia tidak datang menjadi salahin lagi temannya. Kenapa ente nggak hubungin anak gitu? Ini dalam bahasa Arab dikatakan akhasyafan wa su'akila. Jadi orang Arab dulu punya sebuah pepatah, kalau ada penjual kurma, dia taruh di depan kurmanya bagus, di dalam kurmanya buruk. Pada saat dibungkusin orang, kurma yang buruk nih yang kering dikasih orang, kemudian pada saat ditimbang, timbangannya kurang lagi, jadi 2 keburukan.
udah menipu kurmanya nggak bagus, tambah lagi timbangannya kurang. Maka keluarlah pepatah bahasa Arab, akhashafan, apakah sudah kurma kering, wasu'akila, tambah lagi dengan timbangan yang buruk. Ini tadi sudah tidak hadir di majelis ilmu, salahin lagi temannya. Gitu. Kadang-kadang orang gitu, temannya sudah sedekah, kok cuma 10.000, kesian tuh. Loh dia keluarin. Ini apa istilahnya nih? Goblok ya. Alhamdulillah tidak tersinggung siapapun karena saya tidak sebut nama ya. Tapi kalau antum ingat Ustaz Khalid bilang goblok nih, akhirnya tidak mau lagi kalau tidak nyumbang. Harusnya begitu. Baik, berbicara masalah hari kiamat teman-teman sekalian, penentuan tentang apapun di hari kiamat itu ada di sekarang, di tangan antum sekarang. Mumpung kita masih hidup, ini penentuannya sekarang. Dan tidak bisa lagi, sulit untuk diperbaikin nih. Semua yang kita lakukan di sini kita akan panen di sana. Maka maksimalkan apa yang akan kita panen.